wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang karena limpahan rahmat, hidayah serta pertolongannya kita kembali bertemukan Allah Subhanahu wa taala setelah minggu lalu kita libur. Nah, saya harus turun ke Mengapu. Kemudian salat serta salam tak lupa selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang biasa berada di atas sunnahnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang baru, babul aniyah, bab tentang wadah. Wadah itu bisa piring, bisa gelas, bokor dan lainnya. Masuk pada hadis An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Nabi bersabda, janganlah kalian minum di wadah yang terbuat dari emas ataupun terbuat dari perak, wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan makan dari wadah yang terbuat dari keduanya, dari emas dan perak, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena sungguhnya emas dan perak itu untuk mereka, kata Rasul, ini untuk orang-orang kafir di dunia, wa lakum fil akhirah, dan bagi orang-orang beriman di akhirat kelak. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur riwayat yang sama. Kemudian hadis berikutnya an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah semoga Allah meridainya, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu, Nabi sallallahu bersabda, alladzi yashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Orang yang minum, kata Rasulullah SAW, dari wadah yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Muttafaqun alaih. Kita masuk pada syarah dari Syaikh Fauzan. Tahrimul akli wa syurbi fi aniyati adh-dhahab wal fiddah. Haramnya makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Hadis yang pertama pada bab yang kedua ini, An Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman, kalau Rasulullah SAW bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah, janganlah kalian makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, wala ta'kul fi sihafiha, jangan makan dari keduanya atau menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena sesungguhnya emas dan perak itu bagi kalian di akhirat dan bagi orang-orang kafir di dunia. Muttafaqun alaih. Hadal hadis mahalluhu kitabul at'imah wal ashribah. Hadis ini sebenarnya, kata Syekh, tempatnya berada di kitab makanan minuman. Lakin dzakarahu al-hafidz wa ghairihi fi hadzal babi ifadat tahrim al-wudu'i fi aniyati adh-dhahab wal fiddah li'annahu isti'malu lahumā. Hadis ini tempatnya sebenarnya ada di bab makanan minum. Namun Ibnu Hajar al-Asqalani memasukkan bab wadah ini setelah bab taharah. Setelah bab taharah. Kenapa?
Karena ketika kita membicarakan benda cair, maka kita harus membahas tentang wadahnya, ya. Li ifadati tahrimil wudu'i fi aini tidhabil fiddah. Sekaligus untuk menjelaskan pengharaman berwudu, ya, dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini kata Syekh Shalih Fauzan, nanti ada perinciannya. Ya. Al-wajh al-awwal fi tarjamah rawi. Kita bahas tentang rawinya dulu. Wa Hudzaifah bin Yaman bin Jabir al-Abbasi. Beliau adalah Hudzaifah bin Yaman bin Jabir al-Abbasi. Wasmul Yaman Husain, nama lamanya Husain. Kama warada fi Sahih Muslim, sebagaimana termaktub di dalam Sahih Muslim. Aslama huwa wa abuhu. Hudzaifah bin Yaman dan ayahnya masuk Islam. Ya. Wa arada syuhud Badr. Ya. Dan mau mengikuti perang Badar. Ya, fasadahuma al-musyrikun. Namun mereka ya bertemu dengan orang-orang musyrik. Kama dzalika fi Sahih Muslim, sebagaimana termaktub dalam kitab Sahih Muslim. Wa syahida ghazwat Uhud, dan keduanya mengikuti perang Uhud. Ya. Faqatala al-muslimuna abahu li'annahum lam ya'rifuhu. Ya, namun sungguh disayangkan ya, kaum muslimin ketika itu membunuh ayahnya Hudzaifah bin Yaman, ya, karena tidak mengenali beliau, dikira musuh. Ya. Rawa Hudzaifah katsiran an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ini banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaqad haddatsani Rasul sallallahu alaihi wasallam ma kana wa ma yakunu ila qiyamis saah. Kata Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepadaku kabar-kabar sebelumnya atau yang setelahnya, ya, hingga hari kiamat. Wa kana yusama sahibus sirri, dan beliau juga diberi julukan sebagai pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahibus sirri. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam asara ilaihi bi asma'il munafiqin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada beliau nama-nama orang munafik ketika itu, ya, alladzina aradul makra bin nabi, yang mau makar terhadap Nabi. Jadi Hudzaifah ini banyak menyimpan rahasia-rahasia Nabi, khususnya nama-nama orang munafik, ya. Bahkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab pernah bertanya kepada beliau, ya, apakah dirinya termasuk orang-orang munafik yang disebutkan Rasul atau tidak? Ya, ini menunjukkan keutamaan dari Hudzaifah bin Yaman. Ya. Dan beliau ini orangnya unik, kata para ulama. Ya. Kalau sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan, beliau sebaliknya bertanya tentang keburukan. Ya, makhafatan, ya, karena takut terjerumus di dalamnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang keburukan yang dilantarkan oleh Hudzaifah yang kita dapat hingga hari ini. Jadi itu dikatakan oleh Syekh. Kita masuk pada syarah hadis. Al-hadits dalilu ala nahyi an akli wa syurbi fi awani adh-dhahab wal fiddah. Hadis ini menjadi dalil, ya, pelarangan, ya, dan pelarangan di sini litahrim, ya, pengharaman makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, wa hadha nahyu litahrim, dan ya, pelarangan di sini yaitu bersifat haram. Wal illatu fi dzalika at-tashabbuh bil kuffar. Alasannya kata Syekh di sini yaitu tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ya, karena kita perhatikan bahwa menggunakan emas dan perak sebagai gelas dan piring atau sendok itu adalah kebiasaan dari orang-orang kafir. Ini kata Syekh. Ya, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa lihadza kana al-ulama yaj'aluna ittikhad al-harid wal awani adh-dhahab wal fiddah tashabbuhan bil kuffar. Oleh karena itu kata Syekh, ya, para ulama menjadikan menggunakan sutra dan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu sebagai tasyabbuhan, menyerupai orang-orang kafir. Ya. Kemudian ada juga ilat atau alasan disampaikan oleh para ulama yang lainnya bahwa pelarangan di sini tujuannya adalah untuk menjaga perasaan, ya, kaum fuqara atau orang-orang miskin, ya, karena bagaimana mungkin kita menggunakan emas dan perak sebagai piring dan sendok atau gelas sementara saudara-saudara kita kesulitan untuk makan. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Kemudian ada ilat yang lebih kuat, ya, kata Syekh, yaitu berada di akhir hadis. Alasannya apa? Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah.
Ya. Kata sebagian ulama, alasan yang paling jelas pelarangan di sini adalah karena emas dan perak ini dikhususkan bagi orang beriman di surga. Ya, fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Wa hadha al-hukmu 'amun fi haqqi rijali wan nisa. Ya, pengharaman menggunakan wadah ini baik untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak itu berlaku untuk laki-laki dan wanita. Sawa'un akana al-ina'u dhahaban khalisan am makhlutan bidhahab. Ya, sama saja apakah wadah itu murni emas perak ya atau campuran ya, serpuhan misalnya, maka semuanya tidak diperbolehkan. Ya, namun di sini ada perincian. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan ya, apabila ya, pencampuran wadah dengan emas dan perak tidak merubah namanya menjadi wadah emas dan perak, ya, misalnya sangat sedikit, maka tidak mengapa. Ya, ini sebagian ulama Syafi'i mengatakan demikian. Wasawa'un akana fiddah khalisatan am makhlutan biha. Sama saja perak itu murni atau tercampur. Lima warada min tariqi Yahya bin Muhammad Mujari haddatsana Zakaria bin Ibrahim bin Abdullah bin Muti' an abihi an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shariba min ina'i dhahabin aw fiddah aw ina'in fihi shay'un min dhalika fa innahu yujarjiru fi batni nar jahannam. Sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh sama sekali ada perak dengan emas ya, meskipun sedikit. Mereka berdalil dengan hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasul mengatakan barang siapa yang minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak ya, atau yang tercampur di dalamnya ada sesuatu emas dan perak ya, fihi syai'un min dzalik fa innahu yujarjiru fi batni nar jahannam, maka sesungguhnya ya orang yang minum dengan emas dan perak tadi, dengan wadah terbuat dari emas dan perak, sejatinya mereka memasukkan api neraka ke dalam perutnya ya. Jadi di sini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan boleh apabila sedikit, tidak merubah namanya menjadi wadah emas atau perak, sebagian ulama Syafi'iyah. Namun sebagian ulama ya, yang antara jumhur ulama Hanabilah ya, mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali meskipun sedikit. Dalilnya ini yang dipakai ya. Jadi seolah-olah mereka memasukkan neraka ke dalam perutnya apabila wadah tersebut ada emas atau peraknya. Ikhtalafa ulama hal tahrimu awani dhahab wal fiddah mukhtassun bil akli wa syurbi kama huwa dhahirul hadis. Ya, ikhtilaf para ulama ya. Apakah pengharaman penggunaan wadah emas dan perak ini khusus untuk makan dan minum saja sebagaimana zahir hadis, atau annahu amun fi jami'i wujuhi istimal, atau umum untuk seluruh penggunaan ya, mau dipakai buat taruh nasi misalnya, atau mau dipakai buat apa hiasan misalnya, atau mau dipakai buat mendali misalnya ya. Maka terjadi ikhtilaf sih. Fal jumhur min ahli ilmi, adapun jumhur kata Syekh dari ya para ulama ala tahrimi jami'i wujuhil istimal, mereka mengharamkan seluruh penggunaan ya. Baik untuk wudu, baik untuk taruh nasi, baik untuk hiasan, baik untuk dipajang di dinding dan sebagainya. Ini kata Syekh Shalih Fauzan jumhur ulama. Hanya saja ya, kami mengkritik perkataan Syekh Shalih Fauzan di sini mengatakan jumhur ya, karena sejatinya tidak jumhur mengatakan demikian ya, karena tidak semua ulama mengatakan demikian. Nanti ada penjelasannya. Qala al-Qurtubi, yang Qurtubi mengatakan al-haditsu dalilu ala tahrim al-istimal li awani adh-dhahab wal fiddah fil akli wa syurbi. Dan hadis ini menjadi dalil pengharaman penggunaan ya emas dan perak ya untuk makan dan minum. Wa yalhaqu bihima ma fihi ma'nahuma, dan masuk di dalamnya yang serupa dengannya. Mithlu ya at-tatayyub, misal orang mau buat pengobatan ya, wa ma syabah dzalik, atau yang serupa dengannya ya. Wa bi tahrimi dzalika qala jumhur ulama salafan wa khalafan ya. Kata Imam Qurtubi, pengharaman di sini berlaku untuk seluruhnya ya. Dan ini
disampaikan oleh ulama salaf atau ulama khalaf, ulama terdahulu maupun ulama-ulama di zaman beliau, ya, kata Imam Qurtubi. Qalu li umumil hadis. Beliau mengatakan ini sesuai dengan umumnya lafaz hadis. Wa shumulil makna alladhi hurrima bisababihi, atau umumnya, ya, makna yang terkandung di dalam pengharaman hadis tersebut, sebab-sebabnya. Wa inna ma furriqa bainar rijali wan nisa fi tahalli. Adapun dibedakan antara wanita dan laki-laki yaitu hanya pada perhiasan, ya. Lamma yuqsabu minhunna min gharadi zinati li azwajihi wa tajammuli lahum, ya. Sebagaimana wanita diperintahkan untuk berhias untuk suami-suami mereka, maka wanita diperbolehkan menggunakan emas dan perak khusus untuk berhias. Ini kata ulama-ulama yang mengharamkan penggunaannya secara keseluruhan, ya. Maka kata mereka boleh digunakan emas dan perak khusus untuk perhiasan wanita. Adapun untuk hiasan, untuk mendani misalnya, bahkan untuk piala, ini kata ulama yang mengharamkan sama sekali, ya. Untuk piala misalnya, atau untuk apa lagi? Untuk makan, kan ada sekarang, ya, yang makan emas. Ada kan? Ini haram kata mereka, mutlak haram, tidak boleh sama sekali. Ya. Qalu wa hussa fil hadits dzakru al-akli wasyurbi lianna hadha huwa al-aghlabul isti'mal. Kata ulama yang mengharamkan ini, ya, penyebutan makan dan minum dalam hadis ini karena ini yang paling banyak digunakan, ya, bukan untuk mengkhususkan makan dan minum kata mereka, ya. Membuat wadah untuk wudhu, membuat sepatu dari emas, baju dari emas, semuanya tidak boleh kata, ya, sebagian ulama Syafi'iyah, ya, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, ya, untuk hiasan pun tidak boleh, ya. Untuk hiasan misalnya piring dari emas terus taruh di lemari, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh, ya. Adapun jumhur ulama Hanabilah mutlak tidak boleh, ya, haram hukumnya. Tapi nanti ada perbedaan di sana, ini kita bahas. Nuhyal insanu an akli wa syurbi wa huma aktsaru hajatan. Diharamkan atau dilarang manusia untuk makan dan minum dari keduanya karena ini paling banyak digunakan. Fama dunahuma min wujuhil istimali min babil aula. Adapun digunakan selain untuk makan dan minum lebih diharamkan lagi kata, ya, ulama-ulama yang tidak memperbolehkan. Ya. Nah, ini perbedaannya. Wa yaral akharun, adapun ulama-ulama lainnya, ini makanya saya tadi mengatakan keliru jika dikatakan jumhur, ya. Minhum di antara mereka As-Sun'ani, Imam Sun'ani, Wasy-Syaukani, Imam Syaukani. Ya, ini apabila kita melihat ulama-ulama salaf terdahulu. Adapun ulama-ulama sekarang, ya, khalafan di antaranya Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya. Mereka mengatakan anna tahrima khasun bil akli wasyurbi. Pengharaman di sini khusus untuk makan dan minum kata Syekh Utsaimin, ya. Begitu juga Imam Syaukani dan Sun'ani, ya. Pengharaman khusus untuk makan dan minum kata Syekh Utsaimin. Ini dia menyelisihi jumhur mazhab Hanabilah, padahal beliau mazhabnya Hanabilah. Syekh Utsaimin ini mazhabnya Hambali. Beliau menyelisihi jumhur ulama Hanabilah. Wa amal istimal awani fi ghairi al-akli wasyurbi, ya. Adapun penggunaan wadah-wadah selain untuk makan dan minum, ya, seperti untuk berobat, ya, wal wudu atau untuk berwudu kata beliau, wal ghusli atau untuk mandi, ya, kan ada sekarang yang buat bak dari emas, bahkan toilet dari emas ada, ya, ada sekarang. Nah, wa nahwiha fa huwa jaiz kata Syekh Utsaimin boleh, ya. Ini ikhtilaf. Jadi kalau punya uang bikin toilet dari emas boleh kata Syekh Utsaimin, ya. Dari tempat mandi boleh kata Syekh Utsaimin, ya. Cuma nanti ada penjelasan. Wa haula akhadhu bi dhahir hadis. Mereka mengambil zahir hadis, ya. Karena hadis mengatakan makanan minum saja. Wa qalu li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an syai'in makhsusin. Ya, karena dalam hadis ini Nabi melarang khusus, ya. Pelarangannya bersifat khusus. Ya, wa huwa al-aklu wasyurbu, yaitu makan dan minum. Fadalla ala anna ma adahuma jaizun. Hal ini menunjukkan bahwa selain dari makan dan minum boleh kata Syekh Utsaimin, Imam Syaukani dan Imam Sun'ani. Ya. Walau arada
umum al-istimali lanaha anhu. Seandainya Nabi menginginkan umum, pelarangan umum, kata Rasul, kata ulama-ulama tadi yang membolehkan, maka Nabi akan menggunakan kalimat yang umum, tidak dikhususkan makan dan minum saja. Ini kata mereka, ya. Walam yakhussa dzalika bil akli wasyurbi. Dan Nabi tidak akan mungkin mengkhususkan makan dan minum saja. Qalu li anna al-akla wasyurba fihi ma huwa madharul fakhr wal khuyala fil ghalib. Mereka mengatakan Nabi menggunakan kata makan dan minum bukan berarti khusus untuk makan dan minum, tapi kata mereka karena kebanyakan manusia menggunakan emas dan perak ini di meja makan untuk megah-megahan, untuk sombong-sombongan, ya, supaya kelihatan mewah di rumahnya. Jadi piring dan gelas dan sendoknya terbuat dari emas dan perak. Ini kata ulama-ulama yang membolehkan, ya. Wa qala Syaukani, ini dalilnya lagi mengenai Imam Syaukani, wa qiyasu sa'ir isti'malati 'ala al-akli wa syurbi qiyasu ma'al farid. Ya. Adapun qiyas yang digunakan oleh ulama-ulama yang mengharamkan tadi, ya, jumhur ulama kata Syekh Fauzan, ya, di antaranya sebagian ulama Syafi'iyah, ya, jumhur ulama Hanabilah, bahkan sebagian ulama Malikiyah dan Hanafiyah, ya. Mereka mengatakan tidak boleh. Dalilnya ini mereka katakan, ya, wa qiyasu sa'ir istimalat, mengkiaskan seluruh penggunaan emas dan perak dengan makan dan minum, kata Imam Syaukani, qiyasu ma'al farid. Ini adalah kias yang berbeda, tidak boleh dikiaskan, ya. Ini berbeda kata Imam Syaukani. Kias ma'al farid artinya kias yang tidak diterima, ya, mengkiaskan dua hal yang bertentangan, maka tidak boleh kata Imam Syaukani. Yang ini wa hadzal qawlu wa in kana fihi wajahatun. Ya, perkataan ini meskipun ada benarnya kata Syekh, lakinnal wara, ya. Kata Syekh Fauzan, beliau di sini seolah-olah netral. Walaupun pembahasan di awal beliau condong kepada tidak boleh sama sekali. Kemudian di tengah pembahasan beliau menukil perkataan-perkataan orang yang membolehkan. Namun di akhirnya beliau mengatakan, ya, wahadal qaul, perkataan tadi yang membolehkan, meskipun ada benarnya kata Syekh, ada benarnya, lakinnal wara, namun sikap wara seorang muslim, ya, al-ijtinabu awalid dhahab wal fiddah bi jami'i wujuhil istimalat. Akan tetapi sikap wara seorang muslim kata Syekh harusnya dia meninggalkan seluruh wadah yang terbuat dari emas dan perak. Apa itu wara? Wara adalah sikap seorang muslim, ya, meninggalkan hal-hal yang berbahaya bagi kehidupan akhiratnya. Ini wara. Jadi, ya, karena orang menggunakan emas dan perak terkadang timbul sifat sombong, ya, timbul sifat berbangga diri. Maka kata Syekh Fauzan, meskipun kita mengatakan boleh, ya, maka lebih baik ditinggalkan, karena ini, ya, akan mendatangkan kesombongan. Dan begini seharusnya seorang muslim, ya, hal-hal yang masih diragukan, ya, apalagi terjadi khilaf, kata para ulama, al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu sesuatu yang sangat dianjurkan, ya. Tadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya, lebih selamat adalah tidak menggunakannya sama sekali bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan boleh dia pakai untuk berhias, ya, boleh bagi wanita. Bagi laki-laki mutlak haram kata para ulama. Dan ini yang lebih baik. Meskipun kita katakan, ya, boleh, ya, untuk digunakan, karena pendapat yang lebih kuat, ya, Allah Ta'ala alam, adalah sebagian ulama Syafi'iyah, ya, boleh digunakan selain untuk makan dan minum atau untuk wadah-wadah. Misalnya piala, misalnya mata uang, misalnya, atau apa lagi, atau hiasan dinding dan sebagainya. Ya, ini masih diperbolehkan, ya, selama tidak terdapat mudarat di situ, ya, tidak dibikin bentuk patung misalnya atau yang lainnya, maka boleh, ya. Akan tetapi sikap orang seorang muslim lebih baik ditinggalkan kata Syekh Fauzan, ya. Dan begini seorang muslim, ya, meninggalkan perkara-perkara yang masih dilakukan.
Kata Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya. Yang halal itu apa? Yang jelas. Pakai piring plastik misalnya, pakai piring melamin, ya, pakai marmer dan sebagainya. Halal, boleh. Ya. Bahkan seorang kalau dia bikin, ya, kalau dia bikin piring dari mutiara berlian, secara hukum asal boleh, ya, boleh. Al aslu fil asya'i al hilu wal ibahah. Ya, kaidah fikih mengatakan hukum segala sesuatu itu boleh dan halal. Ya. Kalau ada yang bertanya, ya, mana dalilnya boleh makan menggunakan mutiara atau berlian? Misalnya ada yang bertanya, ya, mana dalilnya boleh makan menggunakan piring terbuat dari berlian? Apa jawabannya? Apa kira-kira jawabannya? Tidak ada dalil yang mengharamkan. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Tidak adanya dalil yang mengharamkan adalah dalil pembolehan. Ya, karena kaidah mengatakan al aslu fil asya' al ibahah. Ya, hukum segala sesuatu itu boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Ya. Beda dengan perkara-perkara ibadah. Ya, hukum penggunaan dunia, makanan, sebagainya, alat-alat itu terkaitan dengan dunia. Ya. Maka yang dilihat adalah larangannya. Kalau ibadah sebaliknya, yang dilihat adalah perintahnya. Ya. Maka ketika kita mengatakan, ya, tidak boleh melakukan amalan ini misalnya, kemudian orang tadi bertanya, ya, mana dalilnya pelarangan ibadah ini misalnya? Apa jawabannya? Tidak ada dalil yang memerintahkan. Tidak ada dalil yang memerintahkan. Sahih. Ya. Maka jawabannya tidak ada dalil yang memerintahkan. Ya. Misalnya kita melarang melakukan ibadah ini, tidak ada contohnya misalnya. Terus dia bertanya, mana dalil pelarangannya? Maka jawabannya tadi, ini sampai qaidah. Tidak ada dalil yang memerintahkan. Ya, karena qaidah mengatakan, ya, diambil dari hadis Rasulullah SAW dari Ummul Mukminin, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardud. Barang siapa mengadakan perkara-perkara baru dalam ibadah, ya, yang tidak ada tuntunannya, maka dia tertolak. Ini dalam perkara ibadah yang ditanya perintahnya. Adapun dalam perkara dunia yang ditanya larangannya. Situ bedanya. Ya. Paham ya? Kemudian di akhir hadis Rasul mengatakan, ya, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Emas dan perak ini, kata Rasul, untuk lahum. Siapa lahum sini? Orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian di akhirat. Ya, untuk kalian gunakan di dunia, untuk kalian orang-orang kafir gunakan di dunia emas dan perak ini. Ya. Adapun orang mukmin digunakan di akhirat. Ya. Ini ingat pengharamannya. Ya. Oleh karena itu masyarakat muslimin, ya, di sini kita mendapati banyak sekali faedah, ya, bahwa seorang muslim di dunia banyak sekali larangan yang didapat. Ya. Bahkan makan saja dari piring dan gelas dari emas dan perak dilarang. Ya. Memang seperti itulah kehidupan seorang muslim. Ya. Dunia darul bala wa darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian, tempatnya musibah bagi seorang muslim, seorang mukmin. Beda dengan orang kafir. Mereka dibiarkan untuk menikmati segalanya. Kemudian kata para ulama, ketika Nabi mengatakan fa inna halahum fid dunya, bagi orang-orang kafir dunia, ini bukan pembolehan. Bukan berarti Nabi membolehkan orang kafir makan dengan emas dan perak. Bukan demikian maknanya. Tapi maknanya apa? Kebanyakan dari kehidupan orang-orang kafir seperti itu. Mereka bermegah-megahan menggunakan emas dan perak, bahkan sampai digunakan untuk bangun rumah dan sebagainya. Ini kehidupan orang kafir. Jadi bukan pembolehan, tapi mengabarkan bahwa keadaan orang-orang kafir seperti itu. Mereka banyak menggunakan emas dan perak, ya, meskipun selain untuk piring dan makanan. Beda dari seorang muslim yang banyak sekali dilarang. Ini dilarang, itu dilarang, karena memang kehidupan seorang muslim di dunia ini untuk diuji. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, qala ta'ala ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, ya, kami membiarkan mereka mengatakan saya beriman, saya masuk Islam, ya,
wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, ya. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah menguji orang-orang sebelum kalian, kata Allah, ya. Tidak dibiarkan kalian berkata aku beriman, tapi akan diuji lagi, ya. Maka akan diketahui siapa yang benar keimanannya, ya, dengan ujian tadi, siapa yang dusta keimanannya, akan diuji, ya. Maka benar yang dikatakan Rasul, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman, sementara surga bagi orang-orang kafir. Penjara, ya, dikekang hawa nafsu kita, disuruh sholat 5 waktu, ya, suruh sholat 5 waktu, lagi enak-enak tidur jam 3, setengah 4, tiba-tiba azan, disuruh bangun, disuruh lawan hawa nafsu ini, ya. Jadi seolah-olah penjara, kata Rasul, karena hawa nafsu kita dilawan, dikekang, ya. Tapi nanti akan diganti dengan yang lebih baik, ya. Makanya termasuk emas dan perak ini buat kalian di surga, kata Rasul. Ketika di dunia kita dilarang untuk minum khamar, ya, dilarang minum khamar, di surga kita akan diganti dengan khamar yang jauh lebih baik, ya. Mala ainun ra'at, khamar yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga, ya. Kalau sekarang untuk mendengar khamar itu vodka dan sebagainya, merek-mereknya, di surga tidak ada yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, ya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit dalam hati seorang muslim. Khamar-khamar jenis itu dikasih dengan khamar yang jauh lebih baik. Di dunia kita dilarang berzina, ya, dilarang berzina. Padahal fitrah manusia mengatakan zina itu enak, ya, tapi dilarang. Tapi nanti di surga, ya, antum mau terserah sama bidadari, mau gimana terserah, dikasih semua. Itu balasan, ya. Ketika dilarang di dunia, di akhirat diberikan. Makanya ini kata Rasul, ad-dunya sijnul mu'min, ya, wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman, dikekang kita, tapi nanti diganti dengan yang lebih baik. Begitu seorang muslim memahami dunia, ya, darul bala, dunia tempat kita diuji, darul imtihan, tempat kita, ya, diuji dan, ya, terkena musibah dan sebagainya. Maka sebaiknya seorang muslim memahami hal ini, ya, dan seluruh keadaannya baik ketika diuji, ya. Kita sekarang diuji baik dengan kenikmatan maupun dengan kesengsaraan. Makanya Rasul mengatakan ajaban li amril mu'min, ya, sungguh aneh, kata Rasul, sungguh ajaib keadaan seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairun. Kalau dia diuji dengan kenikmatan, misalnya antum tiba-tiba, ya, diuji dengan kenikmatan, dapat istri, ya, kaya raya misalnya antum misalnya orang tidak punya, ya, dapat istri kaya raya misalnya, ya, maka ini ujian, kata Rasul, ya, harus bersyukur. Fakana khairun. Kalau dia bersyukur dengan nikmat tersebut, maka ini baik baginya, ya. Atau antum dapat kenaikan jabatan, atau antum tiba-tiba dapat hadiah dari saudara, ya, kenikmatan dunia, ini ujian. Maka sikap kita adalah bersyukur, kata Rasul, ya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun. Kalau dia mendapatkan musibah, ya, ujian, maka sikapnya adalah bersabar dengan ujian tersebut, fakana khairun, ya. Dan ini baik baginya. Ini masyaallah kehidupan seorang mukmin, ya, diuji dan diuji. Begitu juga dengan perkara emas dan perak, ya, dimakan emas tersebut. Sebagian ulama mengatakan, ya, ulama-ulama khalaf, kalau ulama salaf tidak ada yang membahas makan emas, karena zaman dulu tidak ada yang makan emas, ya, sehingga pembahasan tentang makan emas, ya, kita membahas ulama khalaf, ulama-ulama sekarang ini atau kontemporer, karena dulu tidak ada yang makan emas. Baru-baru ini aja ada orang makan emas, ya, ditaruh di es krim, ditaruh di makanan, terus harganya mahal. Sebagian ulama mengatakan boleh. Orang-orang yang melihat zahir hadis, ya, yang dilarang itu makan dan minum dengan wadahnya, tapi kalau makan piringnya boleh, kata ulama yang tadi, ya. Artinya yang dilarang menggunakan wadahnya, ya.
Tapi kalau ada manusia bisa makan gelas dan piring dengan emas, boleh katanya. Orang yang membolehkan tadi ulama khalaf. Kalau dilihat dari zahir hadis, ya, karena larangannya makan dan minum dengan wadahnya, ya. Namun ada juga ulama melarang, ya, karena ini, ya, tabdzir. Pertama pemborosan, ya, ada nasi pecel, ada buah-buahan, ada coklat dan sebagainya, ngapain makan emas, kan gitu ya. Tabdzir, tidak boleh. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang mubadzir itu temannya syaitan, kata Allah SWT, ya. Israf, ya, pemborosan. Emas dimakan, harusnya tidak boleh, ya. Jadi pendapat yang sahih wallahu taala alam, ya, karena ini perkara-perkara, ya, mukhtalaf. Emas ini tidak boleh dimakan, haram. Kalau dipakai saja tidak boleh, apalagi dimakan, ya. Jadi orang yang makan emas itu keliru, ya, tidak boleh. Meskipun dia pakai zahir hadis, karena pembahasan makan emas ini tidak ada. Baru-baru ini orang makan emas. Ya, nggak tahu besok-besok orang makan apa lagi. Ya. Baik, ini ya sedikit yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan atau tambahan. Ayo persilakan. Sengaja saya mulai lebih dulu karena tadi sudah setengah 6. Tadi sudah setengah 6. Ya, sengaja saya mulai lebih cepat biar yang pegawai-pegawai ini bisa pulang istirahat atau siap-siap. Karena saya mulai lebih awal. Ada pertanyaan? Ya. Bagaimana kita cara bersyukur ketika ditimpa kesenangan? Ya. Bagaimana cara kita bersyukur ketika mendapatkan ujian dengan kesenangan? Bagaimana cara bersyukur? Sujud syukur, ya, ya, atau tidak? Alhamdulillah, minimal antum katakan alhamdulillah, minimal antum katakan alhamdulillah, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendapatkan, ya, barang hadiah atau dapat apa, istri baru yang kaya. Ya, silakan. Ya, bersyukur ya, bersyukur apa sikap-sikap bersyukur? Bisa dengan berbagi, ya, kebahagiaan tersebut, ya. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Adapun nikmat yang Allah berikan, fahaddits, kabarkan, ceritakan. Ini adalah bentuk syukur kita, ya. Saya baru dapat hadiah, bisa saudara bagi dikit dong, dikasih. Ya, kalau orang dapat hadiah terus tidak dikasih tahu, dapat hadiah dari Raja Salman misalnya, mau turun di Kubah bikin villa, dikasih 1 M, antum diam-diam, ya. Padahal tahu saudara-saudara banyak kan yang terlilit hutang misalnya, bisa saja dibantu walaupun 2-3 juta, tapi tidak mau. Makanya bentuk orang-orang yang kurang bersyukur, ya. Kabarkan nikmat tersebut. Bisa jadi sahabatnya, saudaranya butuh, dikasih pinjam. Ini adalah bentuk-bentuk rasa syukur. Ya, banyak sekali bentuk syukur yang bisa kita apresiasikan, ya. Ya, namun minimal dengan alhamdulillah, ya, ucapkan alhamdulillah. Ada orang dapat sesuatu syukur, tidak alhamdulillah, lupa, ya. Terkait dengan emas perak ada pertanyaan terkait dengan emas perak, cincin kalau dari itu bagus, ya, lupa sampaikan terkait dengan cincin khusus untuk laki-laki diperbolehkan asalkan terbuat dari perak, ya, bukan dari emas, ya. Kemudian ada juga pembahasan tentang menambal wadah, lupa sampaikan. Misalnya antum punya bokor terus bocor, ya, terus ditambal dengan perak, ya. Kata sebagian ulama Syafi'i, ya, kalau lubangnya itu kecil kemudian ditambal sedikit saja, maka ini jaiz, boleh sama sekali, tidak ada pelarangan. Dengan perak, bukan dengan emas, ya, dengan perak. Ya. Tapi kalau besar, ya, kata ulama Syafi'i, itu kalau besar katanya maka hukumnya makruh selama ada hajat di situ. Kalau memang harus pakai perak terus besar tambalannya, makruh katanya, ya. Kalau tambalannya besar atau kecil tapi tidak ada hajat di situ, artinya bisa sebenarnya pakai yang lain, tapi antum ngotot mau pakai perak, maka hukumnya haram, kata sebagian ulama Syafi'i, ya. Adapun cincin tadi boleh buat laki-laki, ya.
Kalau cincin emas itu ada orang pakai sholat, batal nggak sholatnya? Kan ada nih yang pakai cincin emas itu. Baik. Bagaimana dengan hukum orang yang pakai cincin emas terus dipakai sholat? Apakah sholatnya batal? Tidak batal sholatnya. Ya. Tapi dia berdosa karena pakai emas tersebut. Ya. Beda. Karena memakai emas bukan pembatal sholat. Ya. Bukan pembatal sholat. Orang sholat pakai sutra misalnya, jubah sutra. Apakah batal? Tidak. Ya. Tapi dia dosa besar. Ya, min kaba'irudz dzunub. Ya, memakai sutra, memakai emas bagi laki-laki adalah dosa besar. Ya, ancamannya neraka. Makanya Nabi mengatakan, ya, alladzi yashrabu fi anati adh-dhahab wal fiddah inna min jarjur fi batnihi nar jahannam. Orang yang dalam hadis yang lain dikatakan pakai sutra. Yang pakai sutra, yang pakai wadah emas, perak untuk makan dan minum. Mereka ini ya, sejatinya memasukkan api neraka ke dalam perutnya, kata Rasulullah SAW. Maka tidak boleh. Ya, beda ya, beda antara syarat sah salat dengan dosa-dosa besar ya, yang dilibatkan di dalam sholat. Beda. Sama seperti ketika kita bertanya Ustaz Mubarak, ya, isbal itu apa hukumnya? Orang yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki apa hukumnya? Haram, dosa besar. Min kaba'irudz dzunub, ya. Karena ada ancaman. Tapi ketika orang itu dia menggunakan jubah itu menutup mata kaki, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi dia dosa besar di situ. Ya, tapi sholatnya tetap sah. Ya. Paham ya? Paham tidak Pak Sulaiman? Kasih ingat. Ada lagi? Pertanyaan satu lagi Ustaz. Ya. Yang tadi mengenai lima. Kan Ustaz bilang kalau ada kita dapat lima, kita kabarkan kepada yang lain. Ya. Bagaimana kalau lima itu menimbulkan hasad orang lain? Tayyib, ini bagus. Ya. Kalau antum tahu orang yang diberitahu itu akan menimbulkan hasad, ya, bisa menimbulkan ain bagi antum, ya, kena penyakit ain dan sebagainya. Ya. Ain itu bukan hanya menimpa manusia ya, benda-benda juga bisa. Bahkan dikisahkan mobil itu rusak gara-gara tetangganya hasad. Padahal baru beli. Ya, ini kata Syekh. Ada seperti itu. Ya. Kalau antum tahu orang ini ya kecondongannya hasad, iri, dengki sama antum, tidak usah antum kasih tahu lebih baik. Ya. Tidak perlu antum kabari. Tapi kalau antum tidak tahu ya, teman-teman pada umumnya silakan antum kabari. Ya. Apalagi ketawa, apalagi. Bagi tetangganya baper. Sirik saja sudah. Kalau bagi tidak ada lah. Kan ada gitu lah. Ada. Ya, jadi antum menimbang baik buruk maslahat. Ya. Kalau baik disampaikan ya. Yang istri baru juga lagi irit. Lagi kan? Lagi kemarin ya. Bukan egalon ya. Insyaallah. Baik, sudah ya? Kita tutup dengan doa majelis. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.